Shalom. Baiklah, kita tenang dan kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah, maka dihimbau kepada warga jemaat yang membawa HP agar dinonaktifkan dan tidak keluar masuk ke ruangan ibadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita senantiasa bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kita alami dalam menjalani hidup kita di tengah dunia ini, baik secara pribadi dan berjemaat. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita untuk senantiasa memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah dan menjauhkan diri dari perilaku kefasikan. Tema kita saat ini, kebenaran dan kefasikan, akan menuntut kita dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah saat ini dan sepekan ke depan. Mari Bapak Ibu, saya makin berdiri, kita menyanyi Suaramu Ku Dengar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dan dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari Bapak Ibu, kita akan bermazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara berpalasan. Mazmur 37, kebahagiaan orang fasik senyum, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka segala lisut seperti bubur. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan bergembiralah karena Tuhan,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kita merespon dari Kidung Jumat 27 bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Sion akan membebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orang yang bertobat akan membebaskan dengan tindakan yang benar. Sebelum kita membaca firman Tuhan, disilakan PPGT. Yang PPGT ini yang anak katekisasi untuk memuji Tuhan. Ayo. Laki-laki yang mana? Bisa ya? Laki-laki Maaf ya. Semua 17 orang. Ayo jangan malu-malu. Salah katekisasi malu-malu.
Ayo yang masih ada di luar masuk. Nah ini. Yang di atas tidak ada. Terima kasih karena organisasi yang telah menyampaikan pujiannya. Tuhan memberkati senantiasa dalam kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Mari kita
meminta kekuatan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat dalam kebersamaan kami di pagi yang indah ini Tuhan, menikmati penyertaan dan kemurahan. Kami berkumpul bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama. Bahkan ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu pada saat ini. Kami berseru Tuhan, biarlah kuasa kasih Engkau nyatakan kepada kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Bahkan kami pun melakukannya dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa di dalam surga, kami berseru Tuhan, Engkau memberkati kami dan memberkati persekutuan ini. Biarlah dapat berjalan dalam kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami Tuhan dan bersabdalah kepada kami siang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari kitab Habakuk. Pasalnya yang pertama ayat 1 dan ayat sampai ayat keempat, dan dilanjutkan dengan pasal 2 ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelainan? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada rollo, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dikumpulkannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku tergenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya berulang kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6, bacaan firman Tuhan pada saat ini. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang yang adalah lebih baik pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kures malakut.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita diberi tema pada minggu ini, kebenaran dan kebajikan. Pada pengakuan bahasa Raya, kamalampuran, nah kata mekalukan. Itu tema kita menjadi perenungan kita pada saat ini, dan bahan utama dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan 2 ayat 2 sampai dengan 5. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di bacaan firman Tuhan pada saat ini di kitab Habakuk, dalam konteks bacaan kita, Habakuk sementara menjerit, menyampaikan keluh kesah kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan Habakuk. Dan dalam keluh kesah itu, ia menyampaikan bahwa mengapa Allah seakan-akan berdiam diri dengan apa yang terjadi. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, saya silakan Mentoria untuk menyampaikan lagu yang sehubungan dengan ini. Kenapa bisa dipanggil di luar kalau dibutuhkan itu ya? Keluar satu orang memanggilnya. Ya, ini bagian dari perenungan dari khotbah. Saya sudah komunikasi dengan kantor yang untuk memuji Tuhan. Berapa lama sidang jemaat saya minta untuk dengarkan dengan penuh hikmat lagu ini. Semua
Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, lagu ini lahir dari bacaan kita hari ini. Ia menjerit, Habakuk menjerit dengan realitas yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di kehidupan Habakuk, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dari kehendak Allah terjadi. Diperhadapkan kepada Habakuk, lalu ia menjerit, mengapa ini mesti harus terjadi Tuhan? Mengapa kepastikan ini terjadi di depan mata Habakuk? Lalu Habakuk datang kepada Tuhan, mengapa kau berdiam diri? Yang betul oleh sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan engkau sembunyi? Realitas ini bercerita kepada kita hari ini. Jika kita melihat dalam kehidupan kita hari ini juga, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka di tengah-tengah kehidupan ini. Yang sepatutnya kita juga harus menjerit dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Berteriak, meminta dan datang menghampiri Tuhan, mengapa ini mesti harus terjadi di tengah-tengah kehidupan ini ya Allah. Yang viral hari ini adalah di sebuah daerah di tempat kita, Indonesia ini kan dibatasi dengan tidak boleh dibangun gereja. Yang viral yang kita sering yang dipertontonkan dalam YouTube hari ini ya, sempat kita lihat. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa hari ini, bahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia atau umat yang percaya, secara khusus orang remaja. Begitu banyaknya hal yang membuat mesti kita harus berteriak, mengapa ini harus terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Ini disampaikan oleh Habakuk kepada kita. Dan lagu tadi itu mestinya menggetarkan sanubari setiap kita yang mendengarkan lagu itu. Ya, lagu itu sebenarnya kalau dalam liturgi mesti lagu itu bisa menggetarkan setiap orang yang mendengar. Yang betul mesti harus dilatih dengan baik. Karena kalau tidak menggetarkan berarti tidak menyanyikan dengan baik. Dan orang yang betul-betul tidak mendengar dengan baik. Karena lagu itu amat penting, musik bisa menggelori. Itu memang betul-betul membuat musik yang indah. Jadi yang betul dipersiapkan, mereka latihan. Mereka latihan, kantoria latihan, karena musik itu mesti menggelorakan dan menggetarkan sanubari setiap orang yang mendengarkan alunan musik dan lagu. Jadi tidak dipersiapkan dengan biasa-biasa saja, tetapi mereka mempersiapkannya dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama kasih. Jadi Habakuk sungguh luar biasa mengalami sesuatu yang amat sangat, di mana ia diperhadapkan dan dipertontonkan kepadanya sebuah kehidupan yang luar biasa, membuat ia harus menangis, membuat ia harus menjerit kepada Tuhan. Ya, ada penafsir mengatakan bahwa Habakuk ini ya nabi yang cepat menangis dan cepat bersedih. Ada penafsir yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita melihat situasi yang terjadi dalam bacaan kita, di situ terjadi penindasan, di situ terjadi kelaliman yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia hadapi dan ia alami, ia lihat dalam perjalanan pelayanannya
di tengah-tengah kehidupan bersama dengan umat Tuhan. Bahkan ia memohon kepada Tuhan supaya ia menyatakan sebuah tindakan untuk hal yang demikian. Lalu apa jawab Allah dalam bacaan kita? Jawaban Allah, ia mengatakan bahwa suatu saat nanti orang yang benar itu akan menang. Orang yang hidup dalam ketidakbenaran itu akan hidupnya habis. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan secara mendalam dalam bacaan kita untuk kita bawa dalam kehidupan di tengah-tengah hidup ini? Saudara-saudara, ada firman Tuhan mengatakan bahwa benih itu tumbuh dengan ilalang. Kalau dicabut ketakutan, nanti ikut juga tercabut gandumnya, benih yang telah ditanam itu. Jadi dibiarkan saja bertumbuh bersama-sama. Dengan demikian bahwa realitas kehidupan umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini, ia akan selalu diperhadapkan dan diperlihatkan dengan berbagai macam situasi yang mungkin bisa membuat umat percaya menjerit dan berteriak dalam kehidupan ini, bahwa mengapa ini mesti harus terjadi dalam kehidupan, sehingga kita seperti Habakuk dalam bacaan kita. Jadi kita akan diperhadapkan dengan situasi yang demikian dalam menjalani hidup ini. Nang laditiro lakot wamu dan tumaitaw pagaw taktokan dalam tegatuan. Tak neganu lantai katuan na. Banyak orang kita lihat dalam kehidupan ini akan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mungkin membuat kita menangis dan menjerit dalam hidup ini. Bahwa mengapa mereka tega-teganya melakukan tindakan itu dan merampas hak-hak saudaranya dalam kehidupan ini. Itu yang terjadi. Oleh karena itu kita diingatkan sebenarnya hari ini, jangan kita cemburu terhadap mereka. Jangan kita menginginkan untuk berbuat dengan demikian juga dalam hidup ini. Bayi melo-melo di biro, wah, udah nenek bangnya tak apa lemak gereja dan nenek bangnya melo katuan dalam katuan. Jangan menjadi sebuah kecemburuan kepada kita. Lalu kita pun melakukan paradu kamar lemak gereja. Tidak. Dalam bacaan kita pada saat ini, ingat dalam bacaan ayat yang kedua, pasal yang kedua, yang mengatakan tuliskan dalam loh. Artinya bahwa kita mesti harus memperlihatkan yang sebenarnya bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran. Terus nyatakan kebenaran itu, wujudkan itu dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa inilah hidup orang percaya, sekalipun dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak pergumulan yang membuat mereka harus melihat bahwa mengapa mereka berhasil, mengapa mereka menikmati sukacita, mengapa berkat begitu banyak mereka dapatkan. Kita harus tetap setia dalam kehidupan ini, menyatakan ketaatan kita bahwa yang suci dia kekuatan kau bawa lawan uang berdua. Makanya dikatakan jika saudaramu datang meminta maaf, ia telah melakukan berbagai hal, benih ampuni pengerti. Ia kepek itu pegawai tak melon dalam kalian dapat itu duka saya mau. Artinya kita mau memperlihatkan
itu di sana potongan tuo lantai ketua. Mesti ada perbedaan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang percaya dalam kehidupan ini. Hati-hati bagi anak-anak muda. Ya, banyak di akhir-akhir ini, di zaman sekarang banyak hal yang membuat bisa beralih. Ya, dibully terus saya ini kalau saya tidak ikut mereka. Dibully terus karena saya setia melakukan kehendak Tuhan. Biarkan mereka dan terus berseru kepada Tuhan untuk dikuatkan. Jadi hari ini mau memperlihatkan kepada kita sebuah realitas kehidupan yang akan dihadapi oleh umat yang percaya. Dipakai lagi lantai pintu temo, kila lain. Jaga-jaga lantai kekuati, berjaga-jaga dalam kehidupan dan teruslah waspada karena kehidupan ini kita bukan hanya menjalani bersama-sama, tetapi ada sesuatu di luar dari kehidupan kita sementara juga hidup bersama dengan kita yang dikuasa gelap yang membuat kita tidak lagi berada dalam kesetiaan dalam menjalani hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi. Jadi kita diingatkan hari ini. Kita adalah orang-orang yang percaya dan dalam Injil dikatakan kepada kita bahwa inilah kehidupan, bahwa kita kadang diperhadapkan dengan situasi yang mampu memberi kita kekuatan adalah iman percaya kita kepada Kristus dalam hidup ini. Yang menakwa ilalang papasan menakwa jika imanmu besar, ada besar sebiji sesali bisa memindahkan gunung. Jadi iman menjadi sebuah inti dalam kehidupan kita untuk terus kita nyatakan sebagai orang-orang yang percaya. Kita berseru kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Salah satu ungkapan keberseruan kita dan mau menyatakan kehidupan yang sebenarnya adalah peristiwa Paskah, peristiwa perjamuan kudus hari ini. Mengapa perjamuan kudus menjadi sebuah peristiwa yang penting untuk kita tahu? Karena di sini kita diingatkan betapa besar kuasa Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita, oleh karena itu mestinya kita respon sebagai sebuah tanda iman kepadanya. Kita wujudkan kesetiaan dan ketaatan dalam kehidupan kita. Nenek bang bukada, nenek bang buah, barang semua harta yang paling berharga yang ada di surga, di kerajaan Allah, diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Lalu harta yang paling berharga yang kamu berikan kepada Tuhan hari ini apa? Tak siarkan sisa-sisa waktu tabang kita beda. Ini yang menjadi perenungan kepada kita sebagai umat yang percaya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada kita bahwa kita diberikan nasihat untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sementara mengincar kehidupan kita, bagaimana supaya kita tidak setia. Injil Lukas kan mengatakan bahwa iblis sementara undur diri dan ia akan kembali pada waktu yang tepat. Jadi sementara iblis mengintai kita, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saya. Tak kulantonik kemikwa kamu pantan tasulik lan katuan. Tapi Rasulullah mau umbak bukan diulikan di dekat Tuhan dan makasih Tuhan laku kalian. Tontong siana rana di sana tomah pagatonan, tontong siana rana karitu tulan dekat Tuhan. Umpogao itu pak korena uang matuan. Lante lino napak kamasian Tuhan laku kalian.
Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing, dan kita juga harus terus waspada, dan kewaspadaan itu kita terus nyatakan kepada Tuhan. Kita berseru, kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan ini kepada Dia, supaya kita terus mampu berdiri teguh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita renungkan kehidupan kita, bahwa betapa besar kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Dia yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kekuatan kuasa Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan dan ketaatan. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Batu karang yang ya, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkannya itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dan suatu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain, dan dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum kita memasuki meja perjamuan Tuhan, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti
kehidupan yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahkanlah kami pengampunan. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkanlah kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari Hidup Jemaat 368, pada kaki salib. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan Kristus dalam persekutuan dengannya, supaya kita dipelihara dengan roti surga, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah.
Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu, segala perkara telah tersedia di meja perjamuan. Dari sebelah kiri saya, silakan.
Nanti kalian gantian lah. Jaga dulu ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosa. Amin. Tuhan aku, tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan Allah, yang
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang lumpur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan persembahan kita pada pagi hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para amalku. Aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu menjadi segala sesuatu. Dan pada hari ini kita akan memberikan undi khusus untuk kegiatan LKPD PPKT yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8. Ya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 390. Tuhan betapa padamnya, betapa
Iya, Bapak Ibu sidang jemaat yang diselamatkan Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Terang Tarakan tanggal 2 Oktober 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis jemaat setelah ibadah pada hari ini. Penyampaian dalam rangka menyambut HUT PKBGT, maka akan dilaksanakan jalan santai berhadiah pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 7 pagi. Jadi hari Sabtu nanti tanggal 8 Oktober ada jalan santai berhadiah yang diadakan oleh pengurus PKBGT Jemaat Terang Marangu. Titik kumpulnya di gedung gereja. Minggu depan diberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Kemudian yang selanjutnya, Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 September 2022 sampai tanggal 2 Oktober hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Kita perhatikan warta jemaat yang ada di dalam kita sekalian. Ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 di keluarga Paulus Pali ini sudah terlaksana. Kemudian untuk ibadah PWGT di Marangu 1 di Nyonya Yanto itu diundur ke tanggal 15 Oktober 2022. Ini nanti mengurus konfirmasi bagaimana mekanisme pengaturannya karena bersamaan di dua tempat itu. Ini nanti mengurus PWGT di atur itu. Kemudian untuk ibadah PKBGT Kamis tanggal 6 Oktober 2022 tidak ada perubahan di Bapak Majelis Pasang. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 17 itu di Bapak Petrus Sinin. Kemudian nanti hari Jumat tanggal 7 untuk ibadah PKBGT itu di keluarga Bapak Punggal. Tanggal 7 Jumat yang akan datang itu di keluarga Bapak Punggal. Jadi dalam minggu ini PKBGT 2 kali ibadah, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Nanti pengurus mengatur pelayanannya. Kemudian ibadah rumah tangga di keluarga Freddy Robe itu yang diundur beberapa hari yang lalu, itu akan diambil kembali hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Sekali lagi untuk hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di keluarga Freddy Ruben, alamat Agatis. Kemudian ada beberapa ucapan syukur dari keluarga. Yang pertama dari Saudari Grace Pangaribuan mengucap syukur sebesar 100.000 rupiah. 1 juta maaf. 1 juta. Kemudian yang kedua dari keluarga Betonik 100.000 rupiah. Dari keluarga Penonton Suredi Tulang sebesar 200.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Esra Latandi 500.000 rupiah untuk pembangunan. Kemudian selanjutnya Saudara Aris Matius Lolong sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya keluarga Samuel Rande sebesar 200.000 rupiah. Dari keluarga Martin dan keluarga Daniel Tampang berupa natura kue yang
akan kita uangkan bersama nanti untuk Hari Raya Gerejawi. Selanjutnya dari keluarga Markus Nana sebesar Rp100.000, dari keluarga Manak Perundungan sebesar Rp200.000, Rp100.000 untuk PPGT dan Rp100.000 untuk SMGT. Kemudian dari Natura Kue Brownies dari Mama Asti, Mak Kevin dan Mak Ciko. Nanti kita akan makan bersama. Kemudian yang terakhir dari keluarga Diaken Yunus sebesar Rp100.000. Ya, jadi itu beberapa keluarga yang boleh mengucap syukur pada saat ini. Kemudian penyampaian untuk seluruh PWGT bahwa setelah ibadah ini akan rapat bersama panitia Hari Raya Gerejawi PWGT setelah ibadah. Kemudian ada laporan hasil pemeriksaan keuangan jemaat OIG dan pembangunan dari Badan Verifikasi. Saldo kas bendahara 1 sebesar Rp81.357.400. Saldo kas diakonia sebesar Rp10.340.000. Saldo kas pembangunan sebesar Rp25.189.000. Saldo kas PKBGT sebesar Rp31.504.500. Saldo kas PWGT sebesar Rp29.129.120. Saldo kas PPGT Rp828.600. Saldo kas SMPT Rp2.346.548. Tertanda BPJ Jemaat Rantai Maranum Tarakan. Ya, kemudian penyampaian sekali lagi kepada seluruh anggota jemaat. Ya, ini masalah kebersihan gedung gereja. Jadi kami menghimbau kepada warga jemaat ketika kita datang beribadah jangan meninggalkan sampah dalam gedung gereja. Ya, kalaupun anak-anak kita membawa snack untuk dimakan, jangan langsung dibuang di lantai. Jagalah kebersihan lingkungan gereja. Ada sudah tempat sampah tersedia di dalam gedung gereja, di konsistori dan di depan gereja. Itu himbauan bagi kita sekalian. Kemudian ada surat masuk dari Panitia Konferensi Klasis ke-9 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Klasis Kaltara, Wilayah 5, Kalimantan. Alamat Jalan Bukit Harapan, RT 7, Kelurahan Karangharapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Perihal pemberitahuan kepada yang terhormat seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranum Tarakan di tempat, damai sejahtera bagi semua. Sehubungan dengan pencarian dana Panitia Konferensi Klasis ke-9 PPGT Klasis Kaltara, yaitu tentang lelang suara pada ibadah hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 di gedung gereja Jemaat Rantai Maranum. Maka dengan ini kami selaku panitia menyampaikan informasi ini untuk menjalankan agenda tersebut. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Panitia Konferensi Klasis ke-9 PPGT Klasis Kaltara Ketua Selti Julia Palimbunga, Sekretaris Neti Daniel SM mengetahui Badan Pekerja Klasis Kaltara Pendeta Daniel Fernandian SDH, Pengurus Klasis PPGT Klasis Kaltara Jonathan Bangke. Jadi intinya adalah minggu depan tanggal 9 Oktober 2022 ada undi khusus lelang suara. Jadi harap jemaat mempersiapkan diri untuk lelang suara dari Klasis PPGT Klasis. Kemudian ada undangan. Yang pertama adalah undangan ucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Elim Juata Laut Klasis Kaltara. Kepada yang terhormat Pendeta dan Majelis
Gereja Jemaat Terang Temaram Tarakan. Oh ini majelis ya. Undangan pernikahan yang akan menikah Bribtu Jeksi F. Karangan Tulak, putra keempat dari Bapak Petrus Karangan Tulak dan Ibu Agustina Paledan, dan Nur Devinia STRR Kep, putri kelima dari Bapak Deman Pusat dan Ibu Ipiana Angin. Pemberkatan nikah Sabtu 8 Oktober 2022 jam 10 WITA bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Niel Tarakan. Resepsi Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 16 WITA sampai selesai. Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Kami yang berbahagia Bapak Petrus Karangan Tulak dan Ibu Agustina Paledan, Bapak Deman Pusat dan Ibu Ipiana Angin, Jeksi dan Devi. Di jemaat kita tidak ada yang berundang. Kemudian undangan pernikahan yang kedua yang akan menikah Septi Sari ayam deket, putri ketiga dari Bapak Yohanes Maliki dan Ibu Margareta Tonapa, dengan Duma Markus Eskep, putra kedua dari Bapak Markus Namu dan Ibu Berta Anda. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pukul 14 WITA atau jam 2 siang sampai selesai, bertempat di GPSDI Philadelphia, Jalan Damai Bakti RT 7 Persemaian Padang Kandang Buaya. Resepsi di aula di tanggal yang sama tanggal 8 Oktober 2022 di aula KPKNL Jalan Mamahela Pengungsian Ladang Tarakan Tengah. Kami yang berbahagia Bapak Yohanes Ampaliki, Ibu Margareta Tonapa, keluarga Bapak Markus Namu dan Ibu Berta Anda, Sari dan Uma. Di undangan yang turut mengundang yang kami bisa lihat di sini adalah Mama Tiku, tapi ini tidak jelas apakah Mama Tiku anggota jemaat kita atau memang nanti dikonfirmasi. Ya, karena Mama Tiku banyak. Ya, kami coba bacakan saja ya, sampai nanti anggota kita tidak bacakan. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Ada natura dari kue brownies dulu, yang dari Mama Asti, Mak Kevin sama Mak Ciko. Untuk HRG, ya kue brownies 100, ya 101 kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali, Bapak Asti. Ini kue bolu Pangdam. Berapa? 51 kali. 51 kali, 61 kali, 61 kali, 2 kali, 3 kali. Siapa tadi yang 60 tuh? Oh, ambilkan. Ini kue bolu topping keju sama keju sama coklat. Ya, coklat. Tidak ada susu di atas.
50 kali. Topik keji dan cepat. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Maaf ya. Ya, ini dari keluarga Martin dan keluarga Daniel Tampak. Kue teraja untuk ARG. Isinya 20 biji. Ya, isinya 20 biji dan bungkus. 21 kali. 21 kali. 2 kali. 3 kali, baik. Om Chandra. Ini lagi 21 kali, 2 kali, 3 kali, April. Lanjut. Nokal komunikan dari story. 20 1 kali, 2 kali, 3 kali, Majalwin. Ini lagi. 20 3 kali nanti ngomongan. Kasih nanti ngomongan satu. Ini lagi. 23 kali, Mama Lala. Mama Laya, Lala ya. Ayo, antar dulu. Antar dulu itu satu. Nanti bingung kita kalau nggak diantar dulu. Nah, angkat itu Pak Amos. Ayo lagi. 20, Mama Kres. Kres Pangaribuan. Nah, ini lagi. 20, Opa Putri. Papa ini angkat itu. Yang sama Papa ini lagi. 20, Mama Bianca. Ini lagi. 23 kali Nenek Asti. Di ujung belakang. Ya. Ini lagi 23 kali Mama Pani. Ini lagi. Oh iya. 23 kali nanti komongan. Ini lagi 23 kali Bapak Pani. Ini lagi Mama Lius 3 kali 20. Oh 3. Habis. Iya, demikian natural yang kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Atas kerjasama dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Ada penyampaian Pak Ketua, silakan. Ya, ada informasi kepada anak-anak yang ikut katekisasi di jemaat ini sudah tampil tadi dan rencana akan ibadah dilaksanakan untuk mengakhiri tanggal 22. Semua ruangan gedung gereja dipakai, tidak ada biar konsistori juga dipakai. Jadi ada kegiatan minta maaf tidak dibuka peluang untuk itu karena kami akan memakai tempat ini
seluruh gereja ini dalam ruangannya, sampai ada rapat-rapat lagi. Kemudian tanggal 6 awal November itu akan dilaksanakan penyembuhan CD. Itu kalau tidak ada halangan, kesepakatan bersama dengan mereka. Jadi anak-anaknya yang sudah akan di-CD kok ada beberapa keperluan mereka. Jadi tolong dipenuhi kebutuhan mereka supaya dapat berjalan dengan baik kegiatan ini. Jadi itu saja informasi bagi yang katekisasi supaya mempersiapkan dirinya. Jadi itu, terima kasih. Jadi tanggal 22 ya. Jadi, bukan tanggal hari Sabtu tanggal 22. Jadi bukan hari Minggu. Hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober akan kami pakai gedung gereja ini. Jadi semuanya tidak separuh supaya tidak terganggu kami nanti beribadah. Ya, itu informasi kita. Persiapkan diri anak-anak kita untuk menerima kebenaran. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Ada beberapa keluarga yang bersyukur pada saat ini. Saudari Grace Pengatuan, keluarga Embetodim, keluarga Pengatua Suryadi Tulak, keluarga Esmaletani, saudara Aris Natis Roron, keluarga Samuel Ande, keluarga Mamatiku, keluarga Martin atau Daniel Tampang, keluarga Markus Nanda, dan keluarga Manat Pangdongan. Kemudian keluarga Asli Kevin Ciko dan kemudian keluarga Diaken Yunus. Lalu Kevin sementara dalam kondisi kesehatan yang lemah pada saat ini, dan beberapa saudara-saudara kita yang bergumul dengan kondisi kesehatan, termasuk orang tua kita, Pak Neneknya Putra ada di rumah sakit. Saya belum tahu apakah sudah keluar, dan Freddy sudah selesai dioperasi, dan John juga sudah selesai. Itu informasi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih waktu yang begitu baik Kau nyatakan kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Engkau memberikan kesempatan yang indah kepada kami Tuhan untuk bersekutu, mendengarkan firman, menyatakan puji-pujian ya Allah Bapa di dalam surga. Firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah menjadi pegangan kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati segala usaha yang kami lakukan, yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan rencana hidup kami Tuhan. Engkau hadir memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan, dan memberkati apa yang kami lakukan, biarlah memberikan hasil yang terbaik, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, baik dari dalam diri kami maupun dari luar diri kami Tuhan.
Oleh karena itu kami terus berseru kepadamu, Engkau memampukan kami di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan saudara-saudara, anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka, pertumbuhannya, studinya, bahkan dalam mencari pekerjaan di tengah-tengah tanggung jawab mereka masing-masing. Orang tua yang lanjut usia Tuhan, Engkau hadir menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka sehingga mereka senantiasa dimampukan untuk terus menjalani kehidupan ini dan meraih apa yang menjadi harapan, menikmati sukacita hidup yang Engkau nyatakan kepadanya. Allah Bapa di dalam surga, beberapa orang tua saudara kami bersyukur pada saat ini Tuhan atas berkat Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan terus mereka nikmati. Engkau selalu hadir dalam berbagai rencana dan tanggung jawab Tuhan. Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan anugerah yang terindah yang di pertambahan usia. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka dan mereka mengaminkan semua itu karena Engkau kuasa dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, lanjutkan pemeliharaan, teruslah nyatakan kasih-Mu dan topang mereka, berkati mereka dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita karena pertambahan usia. Engkau hadir Tuhan sehingga mereka terus menikmati sukacita, dan di dalam pertambahan usia mereka semakin dewasa di dalam iman, dan mereka menyerahkan kehidupan mereka, menyatakan tugas dan tanggung jawab hidup di dalam kesetiaan di tengah-tengah kehidupan ini, dan berkat-Mu Engkau terus menyatakan dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, beberapa saudara kami dalam minggu ini Tuhan mengalami duka yang mendalam, kepergian orang yang mereka kasih. Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat terhibur dan mereka kembali melihat kehidupan ini dan memiliki pengharapan bahwa hanya di dalam Engkau lah mereka dapat menjalani kehidupan, menerima sukacita hidup, dan mereka terus menikmati kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, rencana kami dalam jemaat sepanjang satu minggu ini Tuhan. Engkau hadir menyatakan kasih-Mu Tuhan, berkati kami sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik. LKPD yang akan dilaksanakan dalam minggu ini juga Tuhan, bahkan berbagai hal yang dilakukan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah klasis, Engkau hadir Tuhan membukakan jalan, menyertai semua yang menjadi pelaksana di dalam kegiatan ini, dan semuanya sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, berapa saudara kami yang berguru, orang tua kami yang mereka merasakan bahwa kehidupan ini Tuhan hanyalah dalam naungan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Mereka dalam kondisi kesehatan yang lemah, Engkau hadir Tuhan, menyatakan berkat-Mu dan memberkati segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati kami semua dan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengarkanlah, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Serikat persaudaraan seperti itu. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Hiduplah dalam kebenaran dan jangan hidup dalam kefasikan. Karena itu, saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang ini, kita menyanyi dari Kidung Jumat 346, Tuhan Allah berserta. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini.